Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ke materi tumbukan. Oke, jadi tumbukan ini perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Di antara beberapa jenis tumbukan ini, mereka memiliki ciri-ciri tertentu yang apabila kita ketahui dalam soal, kita langsung bisa mengetahui bahwa ini adalah jenis tumbukan lenting sebagian, lenting sempurna, atau tidak lenting sama sekali. Baiklah, kita ke tumbukan yang pertama yaitu tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sempurna. Jadi pada tumbukan lenting sempurna ini yang beberapa waktu yang lalu kita sudah ketahui bahwa persamaan yang kita peroleh yaitu min delta V dikurang delta V min delta V aksen dikurang delta V. Itu artinya ini adalah koefisien restitusi. Oke, koefisien restitusi. Simbolnya adalah E kecil, di mana pada tumbukan lenting sempurna, ini sempurna ya, sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna ini, E-nya ini sama dengan 1. Kemarin kita sudah peroleh ya, caranya untuk mendapat E sama dengan 1 ini. Di mana ini persamaannya kalau kita jabarkan yaitu minus VB aksen kurang VA aksen, ini dalam kurung, dikurang dengan V kurang VA VB kurang VA. Jadi cara bacanya seperti ini. Ini adalah VB sebelum tumbukan, VB sesudah tumbukan, dikurang kecepatan A setelah tumbukan, dibagi dengan kecepatan B sebelum tumbukan, dikurang dengan kecepatan A sebelum tumbukan. Jadi hasil perbandingan dari kedua selisih ini, itu adalah E. Dengan nilai E sama dengan 1. Koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna itu sama dengan 1. Atau karena pada tumbukan jenis ini, tumbukan lenting sempurna, itu yang berlaku yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum atau sigma P sama dengan sigma P aksen ya. Momentum sebelum bertumbukan antara dua benda itu sama dengan momentum setelah bertumbukan antara dua benda. Dan juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Oke, jadi EK itu sama dengan EK aksen. Jadi energi kinetik sebelum bertumbukan itu sama dengan energi kinetik setelah bertumbukan, jadi kekal. Oke, di video sebelumnya saya menulis EK itu sama dengan 1/2 MV ya, itu kesalahan, sorry. Harusnya 1/2 MV kuadrat, saya lupa menulis kuadratnya, pangkat 2-nya. Itu untuk energi kinetik. Dan ciri-cirinya lagi adalah kecepatan sebelum tumbukan itu sama dengan kecepatan setelah tumbukan. Jadi V sama dengan V aksen. Pada ciri-ciri ini ya. Kecepatan sebelum tumbukan itu sama dengan kecepatan setelah bertumbukan. Dengan yang ini terakhir 4. Koefisien restitusinya sama dengan 1. Jadi kalau diketahui bahwa koefisien restitusi sama dengan 1, berarti ini adalah jenis tumbukan lenting sempurna. Oke, baik, selanjutnya kita ke tumbukan yang lain yaitu tumbukan
tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting. Jadi tumbukan lenting sebagian. Oke, jadi pada tumbukan lenting sebagian ini ternyata ketika bola itu, contoh tumbukan lenting sebagian kan misalnya bola pingpong yang kita lepas, kemudian bola pingpong jatuh dan menabrak lantai, itu adalah jenis tumbukan lenting sebagian. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya bola, ini adalah lantai. Bola ini ketika kita jatuhkan, arahnya pasti ke bawah. Di saat dia menabrak dan menumbuk lantai, bola itu akan kembali memantul ke atas. Nah, pada saat dia memantul ke atas, kecepatannya atau ketinggiannya tidak sama dengan ketinggian awal. Tidak sama dengan ketinggian awal. V-nya ini adalah V aksen. Ketika dia naik ke atas itu menjadi V aksen. V setelah dia bertumbukan dengan lantai. Ini dengan kecepatan misalnya ini H0 dan ini H1. H0 kecepatan mula-mula, H0 itu kecepatan ketinggian awal. H0 kemudian dilepas dan ketika dia menabrak dan menumbuk lantai, maka dia akan kembali ke atau memantul yang berlawanan dengan arah datangnya, yaitu pada saat ketinggian maksimum pantulan itu disebut dengan H1. Ketinggian memantul dengan kecepatan yang arahnya berlawanan dengan kecepatan yang pertama, yaitu pada H0 ini. Maka disebut V aksen dengan arah yang berlawanan. Oke, kenapa ketinggiannya setelah memantul tidak sama dengan ketinggian awal? Itu dikarenakan pada jenis tumbukan ini ada energi kinetik yang hilang, sehingga energi kinetik itu tidak sama dengan energi kinetik setelah bertumbukan. Jadi energi kinetik awal benda ini yang mula-mula dilepas dari ketinggian H0, ketika dilepas dia memantul dan mencapai ketinggian H1. Itu ketinggiannya tidak sama dengan ketinggian awal. Itu dikarenakan energi kinetiknya, ada energi kinetik ini, kecepatannya ini itu ada yang hilang, sehingga energi kinetik ini lebih besar, energi kinetik awal itu lebih besar daripada energi kinetik setelah dia memantul. Maka dapat kita tulis V ini mana ini? V ini misalnya V1 ya. V1 aksen. Nah, di sini kan ada V2 itu adalah V-nya lantai ini, lantai yang diam, sehingga lentingnya sebagian itu tetap ternyata ada dua benda yang saling bertumbukan, tapi hanya satu yang lenting, yaitu bola, sedangkan yang satu ini yang diam. Yang diam ini adalah lantai, misalnya gini kan, yang diam adalah lantai. Maka lantai disebut kecepatannya kecepatan V2. V1 kurang V2 itu lebih besar dari V2 aksen kurang V1. Sesuai yang di slide ya, teman. Kalian bisa melihatnya di slide. Ini harus ditulis seperti ini. Maka dapat ditulis ini V2 aksen kurang V1 aksen dibagi dengan V1 kurang V2, atau minus ya, atau kita bisa menulisnya minus di sini, minus V2,
kita harus menulisnya seperti ini. Misalnya 1 lebih besar dari V2 aksen kurang V1 aksen kurang V1 kurang V2. Nah, kita mau balik ini, kita simpan minus di sini, berarti ini bukan 1 ya, tapi E. Kan persamaannya. Kita mau tulis begini. Aduh, sorry. Kita mau menulis V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Kita simpan minus, maka di sini akan lebih kecil daripada 1. Sebenarnya kan yang ditulis V2, misalnya ini 1 di sini ya. 1 lebih besar dari V2 ini dikurang ini. Tetapi karena kita tambahkan minus di sini, maka ini akan dibalik menjadi lebih kecil daripada 1. Gitu hukumnya. Sehingga dapat kita tulis atau dapat kita simpulkan bahwa persamaan ini itu adalah tidak lain adalah koefisien restitusi. Tidak lain adalah koefisien restitusi. Sehingga koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian itu lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Artinya kisarannya antara 0 dan tidak lebih dari 1 untuk tumbukan lenting sebagian. Begitu ya, untuk tumbukan lenting sebagian. Nah, dari persamaan ini tadi, saya bisa hapus ini. Dari persamaan ini tadi kita peroleh bahwa koefisien restitusi yang terjadi pada tumbukan lenting sebagian ini adalah min V2 aksen kurang V1 aksen itu adalah V2 kurang V1, di mana catatannya V itu sama dengan akar 2GH, ya kan? Kemarin kita sudah mempelajari di GLBB V itu sama dengan akar 2GH. Maka di sini V2 pada di sini kan sudah pasti 0 karena tidak mungkin lantai juga ikut bergerak. Jadi lantainya itu kecepatannya 0 baik sebelum tumbukan ataupun sesudah tumbukan. Maka di sini 0 ini juga sama dengan 0. Maka bisa ditulis seperti ini. Min V1 aksen per min V1. Oke, kita ganti V1 aksen. Kalau misalnya V aksen itu sama dengan akar 2GH juga. Misalnya ini V sebelum itu H0 ya, seperti ini. Ini adalah H1. Maka dapat kita tulis minus kali minus kan plus ya. Minus dikali ke dalam itu menjadi plus. Maka di sini sama dengan akar 2GH 0 per, nah V1 ini sorry ini adalah minus kali minus adalah plus, sedangkan V1 aksen ini arahnya berlawanan dengan arah V1 sehingga dia minus. Jadi minus kali minus 0 dan V1 aksen ini adalah minus, maka tetap ada minusnya. Sedangkan di sini minus dikali 2GH aksen ini adalah 1 ya, ini adalah 0. Maka dari persamaan ini dapat kita tulis minusnya bisa habis. Jadi 2GH1 per 2GH 0. Atau 2G-nya bisa dicoret sehingga persamaan untuk koefisien restitusi itu adalah H1 per
H 0. Artinya H setelah memantul dibagi dengan H sebelum dia memantul atau ketinggian awalnya. Itu untuk persamaan koefisien restitusi. Jadi ciri-ciri pada tumbukan lenting sebagian yaitu kekekalan momentumnya itu sama dengan berlaku hukum kekekalan momentum, tidak berlaku hukum kekekalan energi, dan koefisien restitusinya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Itu yang harus diingat untuk tumbukan lenting sebagian. Kemudian selanjutnya tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, teman-teman bisa membayangkan bahwa ada benda A dan benda B ketika bertumbukan itu mereka melekat dan bergerak secara bersamaan. Aduh, seperti apa sih itu? Contohnya seperti ini. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Itu misalnya seperti ini. Ada benda 1, ini benda 2. Ini misalnya V2 sama dengan 0, posisinya diam. Kemudian V1 ini bergerak dengan benda 1 bergerak dengan kecepatan V1. Ini masanya M1 ya. Ini juga M2. Mendekati benda 2, kemudian menabraknya. Itu dengan kecepatan V1, sedangkan V2-nya tadi 0 ya, benda 2 ini 0. Nah, setelah menabraknya, benda 2 ini, benda 1 dan benda 2 itu bergerak secara bersamaan karena melekat ya. Misalnya seperti ini. Ini ada benda yang diam, ini benda bergerak dengan kecepatan tadi V1 ini ya. Setelah bertabrakan begini, benda 1 dan benda 2 ini melekat dan bergerak secara bersamaan. Nah, sehingga kecepatannya ini menjadi V. Artinya benda 1 dan benda 2 setelah bertumbukan dan saling melekat, mereka bergerak bersama dengan kecepatan V. Oke. Atau bisa kita tulis begini, hukum kekekalan momentum ya. Masih ingat ya hukum kekekalan momentum? M1 V1 tambah M2 V2 itu sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Oke. Jadi M1 ini, M1 tadi yang ini ya, kali V1 M2 V2-nya kan 0, berarti dikali 0 sama dengan M1 setelah tadi M1 setelah bertabrakan kecepatannya menjadi 1. Berarti M1 kali V ya, kan ini. Tambah M2 dikali V juga. Karena ini juga, karena kecepatan V1 dan V2 menjadi sama. Sehingga di sini sisa M1 kali V1 sama dengan V-nya kita keluarkan, jadi sisa M1 tambah M2. Karena V-nya sama bisa kita keluarkan. Nah, ini seperti ini ya. Kalau untuk kecepatan setelah bertumbukan, maka kecepatannya seperti ini. Nah, maka V bisa kita hitung dengan M1 V1 per M1 tambah M2. Gitu ya. Oke, persamaan koefisien restitusi. Sedangkan koefisien restitusi kan simbolnya adalah E, itu persamaannya jelas bahwa V2 aksen kurang V1 aksen itu dibagi dengan V2 kurang V1. Nah, di sini kita sudah ketahui, kita mau menentukan bahwa sebenarnya berapa sih koefisien restitusi dari tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Ini V2-nya, mana V2? V2-nya tadi kan 0. V2 0 ya. Ini adalah 0. Kemudian V1-nya adalah tetap V1. Kemudian V2 aksen dan V1 aksen itu adalah sama. Masing-masingnya adalah V. Berarti
Ini menandakan bahwa V kurang V itu sama dengan 0. Maka 0 dibagi min V 1. Itu sama dengan 0 hasilnya. Sehingga hasilnya untuk koefisien restitusi tumbukan tidak kelenting sama sekali itu sama dengan 0. Tumbukan tidak kelenting sama sekali sama dengan 0. Maka hasilnya untuk tumbukan tidak kelenting sama sekali ini sama dengan 0 koefisien restitusinya. Sedangkan ciri-cirinya yaitu kecepatan setelah bertumbukan itu sama untuk V1 maupun V2. Kemudian E-nya sama dengan 0. Yang berlaku hanya hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi tidak berlaku pada tumbukan tidak kelenting sama sekali. Baiklah, itu adalah pembelajaran tumbukan, baik ciri-cirinya, jenis tumbukan, serta koefisien restitusinya, dan persamaan-persamaannya tadi. Maka hanya itu, kita akan ketemu lagi dengan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan tumbukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.